Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pagi ini Budaya akan menjelaskan materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di semester 1, kalian sudah pernah belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di semester 2 ini kita mengulas kembali materi ini ya. Simak penjelasan Budaya berikut ini ya. Makna hak sebagai siswa dan warga negara. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Untuk contohnya, hak sebagai siswa yang pertama yaitu mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Yang kedua yaitu mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Yang ketiga, mendapat perhatian dari guru seperti diberikan kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Itu tadi contoh hak sebagai siswa. Nah, untuk selanjutnya, makna hak sebagai warga negara. Hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan NKRI. Contoh-contoh hak sebagai warga negara yang pertama yaitu hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir ada hak untuk memperoleh pendidikan. Itu tadi merupakan contoh hak sebagai warga negara. Apakah kalian sudah memahami perbedaan antara hak siswa dan hak sebagai warga negara? Untuk selanjutnya yaitu makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban sendiri adalah hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang wajib kalian lakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Nah, kewajiban dan hak itu selalu berdampingan ya anak-anak. Hak kita akan didapatkan setelah kita menjalankan kewajiban. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Jadi sebaiknya kita mendahulukan kewajiban sebelum melaksanakan hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan juga damai. Berikut merupakan contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh setelah siswa tersebut melakukan kewajiban. Perhatikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, ketika kita membuang sampah ke tempat sampah, maka hak yang kita dapatkan yaitu lingkungan sekolah menjadi bersih. Contoh yang kedua, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Maka hak yang kita dapatkan yaitu ruang kelas selalu bersih dan juga nyaman. Contoh yang ketiga yaitu jika kita melakukan kewajiban mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, maka hak yang akan didapatkan yaitu mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. Dan contoh yang terakhir yaitu jika kalian melaksanakan kewajiban bertanya kepada guru dengan santun, maka kalian akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sampai sini sudah jelas ya, kewajiban dan hak itu saling berdampingan. Untuk materi selanjutnya yaitu makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Nah, materi sebelumnya kita membahas kewajiban sebagai siswa. Selain kewajiban sebagai siswa, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban ini dapat dilakukan dengan menaati peraturan yang ada. Nah, contohnya seperti yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang keempat yaitu menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Itu tadi materi mengenai kewajiban. Nah, untuk yang terakhir, Budaya akan menjelaskan
Makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jika seseorang itu bertanggung jawab, biasanya dia akan melakukan tanpa menunda tugas tersebut. Jika tugas tersebut ditunda, maka hak orang lain akan terganggu. Bagaimana cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab? Yang pertama, kita harus memahami tugas dan kewajiban sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu, karena nantinya akan membuat tugas menumpuk. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang terakhir yaitu menghormati hak-hak orang lain. Itu tadi merupakan cara supaya kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tentunya akan dipercaya oleh orang lain. Sekian materi yang bisa Budia sampaikan. Semoga kalian bisa memahami perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Budia akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.